ketinggalan juga info-info berikutnya. Oke, aku mulai aja ya. Sebelumnya, halo teman-teman semua, halo kakak narasumber, halo Kak Gilang Wisnu Aji dan Kak Rafida Salma. Halo, Halo. Halo, semangat banget nih. Kabarnya baik kan Kak? baik dong, baik. Baik. Oke, jadi teman-teman, Kak Wisnu dan Kak Rafida di sini bakal menemani kita di sesi kedua ini di Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi di sesi kedua ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu sesi pertama ada pemaparan materi dan juga ada sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan atau ada yang mengganjal gitu, boleh langsung aja klik kolom chat private ke aku untuk menanyakan pertanyaannya itu. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita masuk ke sesi pemaparan. Dari kakak narasumber udah boleh dimulai, silahkan. Oke. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Rafida, aku dari mahasiswa semester 4 di FK UGM sekarang ini. Aku ditemenin sama temanku, Wisnu, mungkin bisa... Halo, Nah, aku juga baru semester 4 tahun ini. ya kita seangkatan. Nah, mungkin teman-teman di sini ada nih yang tertarik pengen jadi dokter hewan gitu, atau suka sama hewan aja nih, nah ini bisa banget buat dengerin ini. Oke, kita langsung next aja. Pertama, apa aja sih yang dipelajari di kedokteran hewan ini? Dari namanya aja itu udah kedengeran, udah kelihatan ya kedokteran hewan gitu. Pastinya kita mempelajari tentang penyakit-penyakit yang ada pada hewan, diagnosisnya, lalu pengobatannya, pencegahannya, terus apakah penyakit tersebut itu menular ke manusia sama pengelolaan peternakannya juga. Nah, lanjut. Nah, kebetulan di FK ini ada 12 departemen, teman-teman. Ada departemen anatomi yang biasanya nih ditakutin sama teman-teman kedokteran. Terus ada departemen biokimia juga, departemen farmakologi, fisiologi, ilmu bedah dan radiologi. Terus ada departemen ilmu penyakit dalam. Lanjut. Terus ada departemen kesmafet, mikrobiologi, parasitologi, patologi klinik, sama reproduksi. Oke, kalau misalkan ada yang tanya, terus ada penjurusannya nggak, Kak? Nggak ada, jadi kita semua belajarnya itu sama, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, buat prospek kerja ini mungkin bakal dijelasin sama Wisnu. Terima kasih. Nah, oke, jadi untuk suara aku masuk kan ya. Untuk prospek kerja kedokteran hewan ini sebenarnya luas banget teman-teman. Jadi banyak. Coba lanjut. Nah, ini mungkin sekedar info ya. Jadi di Indonesia ini, jadi cuma ada 11 universitas, baik negeri maupun swasta, yang punya program studi kedokteran hewan. Jadi untuk jumlahnya sendiri, jumlah dokter hewan yang dibutuhkan itu masih sangat kurang dibanding, maksudnya jumlah apa ya, ketersediaan dokter hewan saat ini itu masih sangat kurang dibanding yang dibutuhkan. Karena coba teman-teman hitungkan, misalkan seangkatan ini hanya bisa meluluskan 200 dokter hewan, 200 dikali 11 hanya 2.000 gitu kan, sangat jauh dibanding kedokteran umum dan kedokteran gigi. Nah, sedangkan dokter hewan ini juga punya 33 ranah dokter hewan menurut OIE. Nanti teman-teman bisa cari sendiri di internet itu ya, 33 ranah dokter hewan. Jadi emang luas banget. Itu lanjut. Nah, mungkin kalau teman-teman cuma taunya apa ya, dokter hewan itu cuma berada di klinik, itu masih kurang tepat ya. Jadi dokter hewan ini bisa masuk ke, ini cuma contoh aja, jadi masih banyak. Bisa masuk ke PNS, swasta, contohnya di Departemen Pertanian, Kesehatan, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan, sama karantina hewan. Bisa juga, ini teman-teman kalau semisal minat, ada yang minat nih jadi TNI atau Polri gitu, bisa masuk ke perwira karir, kemudian ahli bioteknologi, kemudian perusahaan swasta di sektor peternakan maupun hasil ternak, perusahaan pakan, minuman, perusahaan pabrik pakan ternak obat-obatan. Kalau kalian apa ya, suka minum susu nih, nah kan susu itu diproduksi oleh sapi, dan misalnya perusahaannya besar-besar kan. Kalian tahu sendirilah kayak merek-merek susu kotaan gitu.
Nah, itu idealnya itu ada dokter hewan yang ada di situ. Kemudian kalian bisa banget untuk berwirausaha, misalkan punya cita-cita punya kebun binatang atau jadi dokter hewan di kebun binatang, itu bisa banget. Kemudian peneliti, dosen, atau konsultan itu di lembaga pemerintah maupun swasta. Kemudian ini kalau misalkan teman-teman sangat peduli dengan isu-isu hewan yang terancam punah. Nah, kalian bisa masuk ke sektor konservasi satwa, misalkan di Kalimantan untuk melestarikan orangutan dan lain-lain. Kemudian yang banyak ini praktek mandiri di dokter hewan klinik. Kalau semisal kalian ada yang punya anjing atau kucing, sering ngobatin di klinik hewan, itu kan mesti ada dokter hewannya. Tuh, lanjut. Oh ya, ini cepet ya. Mungkin kesan-pesan. Oke, dari aku dulu coba ya. Untuk kesan-pesan selama di dokter hewan, itu sebenarnya kalau dari aku sendiri bukan apa ya, ya intinya enjoy aja. Apapun tugasnya, apapun praktikumnya, kuliahnya gimana, tetap jalani aja. Intinya kalau aku dibawa senang gitu. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Intinya gitu. Mungkin kalau dari Rafida sendiri gimana? Kalau dari aku ya kesan selama aku kuliah di dokter hewan nih, karena aku tuh sebenarnya bukan orang yang suka banget sama hewan gitu, bukan. Cuma aku tuh kayak seneng aja gitu lihat hewan-hewan. Di sini tuh seru deh pokoknya kalau misalkan kalian basicnya nih kamu suka sama hewan, kamu bakal seneng buat kuliah di sini karena seru banget. Terus pesannya ya, ya sama sih kayak Wisnu, kayak jalanin aja, enjoy aja di setiap kuliah, tempat belajar tuh pasti ada susah senengnya, enjoy aja. Kasih. Oke tuh teman-teman, jadi tadi kakak narasumber kita, Kak Wisnu dan juga Kak Rafida udah menyampaikan apa aja sih yang dipelajari departemen-departemen dan juga ada apa aja, dan juga info-info menarik tentang dokter hewan itu sendiri. Kak Wisnu tadi juga sempat jelasin ke teman-teman prospek kerjanya dokter hewan tuh nggak cuma jadi dokter aja, tapi juga bisa sampai ke bioteknologi, wirausaha, dan lain-lain. Oke, selanjutnya bakal ada sesi tanya jawab. Jadi di sini bagi teman-teman yang sekiranya ada sesuatu yang masih mengganjal atau masih bingung, boleh langsung ditanyain aja dengan cara raise hand, lalu nanti menghidupkan mic-nya, atau bisa juga langsung ketuk ke private chat ke aku, nanti bakal aku bacain. Oke, aku kasih waktu 1 menit. Silahkan teman-teman bertanya. Oke, jadi kakak narasumber udah masuk beberapa pertanyaan nih di chatku. Mungkin aku pilih secara acak ya teman-teman. Mungkin dari pertanyaan pertama. Kak, kalau praktikum butuh ngeluarin uang banyak untuk nyewa hewan atau alat-alat gitu nggak sih, Kak? Tolong dijawab. Oke, ini kalau dari aku ya. Kalau misalkan praktikum butuh biaya enggak sih sebenarnya. Kalau misalkan dari alatnya aja itu di semester 1, 2 tahun pertama itu kan tuh masih bener-bener nggak butuh apa-apa teman-teman. Kita cuma bawa badan sama jas lab doang palingan. Tapi buat semester atas-atas itu kita butuh yang namanya minor set sama stetoskop. Tapi itu bener-bener basic banget dan itu nggak mahal. Palingan harganya sih sekitar 200 ribuan buat minor setnya itu. Nah, kalau bahan-bahan yang harus dibeli sendiri itu kan tuh kayak ada sih praktikum yang mengharuskan kita kayak bawa hewan peliharaan setiap kelompok, tapi itu per kelompok ya teman-teman, bukan individu, dan tuh kita bisa pakai hewan peliharaan kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kayak biayanya banyak apa enggak kok, tenang aja.
Dari Wisnu ada tambahan nggak? Eh, Iya sih, rata-rata untuk apa ya, biaya alat-alat praktikum itu sebenarnya bisa dicari. Misalkan kita untuk semester berapa ya, 3, 4 itu kan udah mulai bawa masker atau sarung tangan lateks ya. Kayak teman-teman praktikum biologi atau kimia di SMA gitu, ya standar lah. Mungkin kalau hewan peliharaan ya, semisal sekelompok itu nggak ada yang punya hewan peliharaan, ini pengalaman ya. Aku pinjem punya temen, jadi nggak tolong, ini apa anjingmu nggak bisa aku pakai buat ini nggak apa praktikum kita harus minta izin karena dan juga harus jelasin praktikumnya modelnya kayak gimana dan di ini jadi sepemiliknya itu biar nggak apa ya nggak takut gitu tapi aman kok karena ada pengawasannya juga. Oke, jadi udah kejawab kan teman-teman tentang butuh uang banyak gak sih? Jadi teman-teman tuh sebenarnya pasti bisa mengatasi itu dengan segala usaha sih. Kayak contohnya tadi pinjem anjing temen. Oke, Pasti ada. masuk ke pertanyaan kedua ya Kak. Ada apa aja sih organisasi dan juga event di FKH ini? Dari Wisnu dulu. Oke, jadi untuk organisasi ya, kalau di kuliah kan namanya lebih ke UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah itu banyak kalau di FKH mulai dari kegiatan apa ya keagamaan itu pasti ada kayak yang Muslim sendiri, Kristen sendiri, Katolik sendiri itu ada UKM-nya. Kemudian mungkin ini ya jadi ciri khas dari Fakultas Kedokteran Hewan itu UKM-nya kita ada semacam 3 kelompok studi. Jadi ada KSHK itu kelompok studi hewan kesayangan. Nanti kalian akan belajar ini di luar apa ya di luar bangku kuliah akan belajar tentang hewan kesayangan kayak kucing, anjing, kura-kura. Pokoknya hewan yang sering dipelihara gitu. Kemudian ada KSSL, kelompok studi satwa liar. Nah, kalian di situ biasanya belajar tentang satwa-satwa liar di kebun binatang atau intinya yang satwa-satwa terancam punah gitu. Kemudian ada HSTP itu himpunan studi ternak produktif. Nah, nanti kalian akan difokuskan ke ternak. Contohnya kayak sapi, kambing, domba dan lain sebagainya. Nah, terus juga hampir di semua fakultas juga ada BEM. BEM sama Senat itu juga hampir fakultas ada kan. Terus ini yang jadi ciri khas IMAKAI juga itu ada organisasi atau UKM namanya IMAKAHI, itu Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia. Jadi kalau kalian istilahnya kan ketika kalian masuk kedokteran hewan, kalian otomatis udah jadi anggota IMAKAHI. Nah itu kenalannya bisa luas, bisa kenal teman-teman FKH se-Indonesia juga, misalkan dari IPB, Undana, Universitas Hasanuddin, dan kalian kalau beruntung kalian juga bisa kenal teman-teman dari FKH yang di luar negeri gitu. Mungkin Rafida tambahan. Kalau buat aku sih UKM-nya udah itu aja. Terus kalau buat eventnya tadi ya, ada 3 event yang besar dibuat di FK ini namanya WAD, World Animal Day. Biasanya di WAD itu kita tuh adain kayak apa ya? Apa sih namanya kayak Ini sosialisasi ke sosialisasi masyarakat. kayak gitu. Terus ada pemeriksaan juga. Biasanya pada hewan-hewannya tuh kalau misalkan WAD gitu diperiksa. Terus ada juga ozon nih buat teman-teman SMA gitu, kita juga mewadahi Olimpiade Zoologi Nasional. Kebetulan nih ketuanya Wisnu kemarin. Terus ada juga namanya Porsnivet. Kalau misalkan di UGM itu sendiri tuh pasti ada namanya pekan olahraga ya, olahraga dan seni Porsenigama. Nah di Porsnivet ini ada yang khusus buat FK-nya sendiri namanya Porsnivet. Gitu. Udah jelas belum kira-kira? Jadi kayak gitu ya teman-teman, kira-kira kalau mau aktif di perkuliahan bisa masuk ke organisasi atau event yang tadi udah disebutin sama kakak narasumber kita. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mahasiswa kedokteran hewan ada yang fobia hewan tertentu nggak sih? Kalau ada itu gimana? Semisal ada yang fobia gitu, mending tetap gas FKH atau mundur? Terima kasih, Kak. Ada aku aku dulu tuh fobia sama ular gitu. Jujur aja, aku dulu fobia sama ular. Tapi
seiring berjalannya waktu ya, itu percaya deh fobia itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Karena kita secara nggak langsung kita pasti akan kebiasa untuk lihat, kita terbiasa buat bukannya nggak nyentuh juga sih, tapi ya pokoknya pasti bakalan hilang dengan sendirinya. Banyak kok teman-temanku bahkan yang takut sama kucing pun juga ada, tapi santai aja. Pasti itu bakalan seiring berjalannya waktu kalian bakalan terbiasa. Oke, jadi nggak usah takut ya teman-teman yang punya fobia sama Tenang. hewan-hewan, nanti bakal terbiasa. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pengalaman dukanya selama ini di FKH itu apa aja sih, Kak? Yang duka banget? Oke, aku mungkin coba jawab ya. Duga banget itu kayaknya ini deh, masa transisi SMA ke kuliah. Itu kan mesti berat kan, apalagi FKH ini masuknya klaster agro. Klaster agro itu terkenal dengan apa ya, laporan praktikumnya yang banyak. Mungkin kalau dari SMA nggak terbiasa buat laporan praktikum, di kuliahnya juga akan kaget gitu, karena apa ya istilahnya, nggak gampang kopas juga kalau laporan praktikum. Misalnya kita harus cari sumber-sumber sendiri. Nah, itu mungkin kalau di awal-awal semester 1 dukanya itu sih. Dan kemudian apa ya, semakin semakin ke atas tuh kalian juga lama-lama akan terbiasa dulu dengan laporan praktikum, karena di semester 1 juga udah latihan gitu. Jadi kayak ya dibawa enjoy aja. Mungkin dukanya di awal-awal sih. Semakin ke sini udah nggak duka lagi gitu. Oke, mungkin berikutnya apa sih sukanya, apa yang membuat kakak narasumber ini kayak bersyukur gitu masuk ke FKH itu apa sih, Kak? Sukanya ya, pertama karena kita tahu kalau prospek kerja kita juga lumayan banyak gitu di FKH. Jadi kalau misalkan yang khawatir tentang pekerjaan tuh nggak usah khawatir itu. Nah, terus di FKH ini itu tuh dosennya tuh baik-baik sih, jujur aja. Karena teman-teman dari fakultas lain kan sering cerita-cerita dosennya gimana-gimana. Nah, di FKH ini bener-bener kayak dosennya tuh nggak ada yang jahat gitu. Terus dapat nilainya tuh juga enak gitu loh. Enak banget. Itu aja. Ya, mungkin aku nambahin ya. Mungkin kalau kalian pernah lihat story-story kakak-kakak kalian yang di fakultas lain itu ada KRS War, jadi kita rebutan mata kuliah. Nah, di FKH itu enggak, emang udah dipaketin. Jadi kalian tinggal pilih kelas saja. Jadi kalian mau bangun siang, mau bangun jam 12 malam, nggak ada bedanya. Enaknya sih itu. Dan kelasnya tuh sama aja ya Wis sebenarnya tuh Iya. dosen-dosennya tuh itu kayak muter gitu, cuma bedanya tempat. Kalau offline sih bedanya cuma ruang kelasnya doang kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Di semester 1 udah megang hewan belum sih, Kak? Apa cuman sekedar teori-teori aja? Kebanyakan teori, tapi ada namanya ilmu peternakan umum dan kewirausahaan. Kita tuh nanti kayak itu seru sih praktikumnya. Jadi setiap praktikum tuh kita tuh kayak pindah-pindah tempatnya. Kita pergi-pergi ke peternakan ayam, peternakan sapi, kuda gitu. Kita pernah. Oh, tapi buat megangnya sih nggak diharusin sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang suruh kayak ini siapa nih yang mau coba ngehandling kayak gitu. Tapi nggak diharusin aja. Oke, masih berhubungan sama tadi nih. Ada temen yang bertanya nih, FKH tuh sibuk praktikum banget nggak sih, Kak? Kayak FKG atau FK? Kalau dari aku ya, kalau semester satunya itu tuh kita cuma ada 2 praktikum. Tapi ya itu tadi bebannya di semester 1 itu kita masih masa transisi dari masa SMA ke masa kuliah dan ternyata tuh susah gitu. Tapi buat semester-semester berikutnya sih akan nambah gitu praktikumnya. Cuma kayak Wisnu bisa jelasin. Oh ya, jadi untuk dibilang dibanding FKG atau yang kedokteran umum ya jujur, aku nggak tahu perbandingannya karena aku juga cuma tahu cerita-cerita praktikum tuh
katanya emang nggak sibuk, dan kalau di FKH ini kadang bisa apa ya, dalam seminggu itu kita 3 sampai 4 kali praktikum gitu. Jadi kalau dihitung ukurannya sibuk praktikum sih ya iya, tapi Tenang aja. santai kok. Kalau apa ya, dibikin enjoy aja. Praktikum tuh seru. Masih bisa kegiatan lainnya kok, tenang aja. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak. Apakah setelah lulus dari profesi dokter hewan ini bisa kerja di luar negeri sebagai dokter hewan? Kalau bisa tuh gimana alurnya? Apakah dari pihak fakultas menyediakan informasi tentang pekerjaan di luar negeri atau gimana? Oh, oke, aku coba jawab ya. Jadi sebenarnya kalau ini balik lagi ke konsep kita kuliah ya. Jadi kalau teman-teman kuliah itu memang harus aktif cari informasi. Jadi enggak apa ya istilahnya, enggak menunggu informasi dari fakultas atau kan kita namanya akademik atau TU gitu kan. Nah, kalian kalau semisal kenal sama dosen nih, kalian dosennya kan baik, sebenarnya kalian bisa curhatin semisal oh ya kan kalau di FK ini kita manggil dosennya pakai dok ya karena mereka juga punya gelar dokter. Semisal, "Dok saya kepengen lanjut kuliah di luar negeri atau kerja di luar negeri," gitu. Biasanya kalau dosennya itu punya kenalan bisa dikasih-kasih info. Dan juga, aku pernah ini karena aku kan ikut UKM juga, itu ada yang nawarin itu pakai lowongan, nggak nawarnya ke umum sih, aku cuma baca, itu ada yang lowongan kerja di Malaysia kalau nggak salah. Nah, itu kalian sebenarnya banyak sih, cuma kalian kalau untuk pekerjaan ya sifatnya mandiri, kalian cari-cari info sendiri, nanti kalian apply sendiri ke perusahaannya itu, yang gitu. Seleksinya juga sendiri. Gitu. Kalau ini kan udah apa ya istilahnya tingkatnya pekerjaan gitu. Itu mungkin Rafida mau nambahin. Oke, berikutnya ada juga nih pertanyaan menurut kakaknya. Karena KH juga prospeknya lumayan banyak, alumni KH UGM kebanyakan bekerja di mana dan mostly planning kakak KH di sini tuh juga pada kemana sih Kak? Terima kasih. Rafida dulu. Kalau kerjanya di mana sih, jujur kita juga kurang tahu ya, misal kita nggak tanya-tanya mereka kerja di mana, tapi yang jelas sih banyak banget dokter hewan yang melanjutkan pekerjaan jadi buka di klinik praktek kayak gitu, klinik sendiri atau kliniknya orang lain kayak gitu. Terus bisa juga jadi wira swasta karena kita tuh di sini juga belajar sedikit tentang ilmu peternakan teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau lanjut buka perusahaan sendiri nih bisa banget. Terus yang bekerja di kayak di kebun binatang kayak gitu juga banyak kok. Jadi Wisnu nih ada tambahan nggak? Oh ya, aku mau nambahin. Mungkin kalau ditanya kebanyakan bekerja di mana, kami juga belum bisa menjawab ya karena emang tersebar gitu. Mungkin kalau dilihat dari banyaknya klinik daripada kebun binatang, jadi mungkin bisa dikatakan alumni-alumni ini banyak kerja di klinik, tapi juga nggak menutup kemungkinan ada yang jadi PNS, ada yang jadi TNI, dan lain-lain. Kemudian untuk planning kerja mungkin ini sih untuk sampai saat ini aku kayak masih berminat di dokter hewan kuda. Kalian tahu kalau misalnya pernah nonton pacuan-pacuan kuda, nah itu biasanya tendanya ada dua, ada yang buat manusia sama ada yang buat hewannya. Itu sama ini sih dokter hewan praktisi gitu. Aku juga nih, aku suka hewan-hewan besar sih, aku nggak lebih tertarik ke kayak kerja di kayak zoo gitu atau kayak tadi stable sama. Oke nih. Terus ada juga nih Kak yang bertanya dulu apa sih panggilannya yang membuat Kakak akhirnya memutuskan untuk masuk ke FKH? Aku ya, jadi tuh aku nggak tahu ya kenapa aku tuh dulu tiba-tiba daftar FK gitu, ngotot aku mau masuk FK UGM gitu, aku nggak tahu kenapa. Sebenarnya aku juga bingung kalau ditanyain kenapa gitu, cuma tuh
waktu itu, karena angkatan aku itu bener-bener pertama kalinya sistem UTBK, dan itu kayak kita belum ada patokan sama sekali. Aku tuh pertama sih aku cari aman gitu ya. Terus aku lihat-lihat prospek mana nih kira-kira yang prospek kerjanya bagus, terus aku suka, aku nggak keberatan, terus habis itu dan juga nggak jauh tempatnya karena aku nggak boleh pergi-pergi yang terlalu jauh. Dan akhirnya aku pilihlah kedokteran hewan gitu. Dan ternyata setelah dijalanin kok cocok gitu. Sempet pengen pindah tapi nggak deh cocok di sini. Jadi Wisnu nih apa? Oke ya, mungkin agak sedikit berbeda. Jadi kalau dari aku, ini kejadian nyata ya. Jadi sejak SMA itu aku emang memfokuskan suka di fisika. Kaget kan kalian? Suka di fisika, pernah ikut bimbingan USN fisika juga, dan UN pun fisika, dan apa ya, sebelum UTBK tuh pengen masuk teknik elektro gitu kan. Nah, tapi nggak tahu kenapa aku apa ya istilahnya setelah UTBK itu emang masih berniat teknik elektro kalau nggak geofisika. Pokoknya suka fisika gitulah. Tapi nggak tahu kenapa mungkin kalau orang bilang hidayah gitu ya. Seminggu sebelum pendaftaran apa UTBK fakultas, maksudnya kayak milih fakultas itu, aku pilihan satunya kedokteran hewan dengan tanpa alasan aja gitu. Kayak ya mungkin kalau kalian buat teman-teman yang masih bingung itu rajin-rajin apa ya, ya apa frekuensi doanya dinaikkan gitu supaya emang walaupun kalian nggak ada kepikiran buat milih jurusan itu, tapi akhirnya milih dan akhirnya keterima dan akhirnya masih bisa bertahan sampai sekarang. Itu maksudnya kayak setelah masuk tuh baru menemukan oh ya ternyata aku cocok di sini gitu. Sebelumnya nggak ada gambaran benar itu. Oke, semoga teman-teman di sini semua juga mendapatkan hidayahnya masing-masing ya, biar akhirnya bisa masuk ke FKH seperti Kak Wisnu ini. Terus ada juga pertanyaan, eh, sindrom-sindrom maba di awal, pernah nggak sih Kak dulu terbesit untuk pindah jurusan? Kalau misal seperti itu gimana sih Kak nanganinya? Pernah banget. Jadi namanya ya seperti yang kalian tahu ya kedokteran hewan itu masih jarang di Indonesia ini dan mesti mostly orang-orang tuh kalau misalkan kamu tanya kamu kuliah di mana kedokteran hewan gitu pasti pada bilang kayak gini kenapa nggak kedokteran manusia aja nih gitu. Itu bener-bener sebenarnya cuma omongan nih tapi aku sempet bener-bener kayak yang aduh apa pindah aja ya gitu. Tapi balik lagi nih aku tuh inget-inget ya aku tuh belajar di sini tuh buat diri aku sendiri gitu dan paling enggak buat orang-orang terdekat aku. Kalau misalkan orang-orang terdekat aku dan diri aku juga masalah kuliah di sini, kenapa aku harus ngurusin orang-orang lain kayak gitu. Jadi kayak kembali ke diri kita sendiri, ingat-ingat tujuan kita tuh apa sih gitu. Jangan mentingin gengsi ya teman-teman, jangan sampai. Itu aja kalau dari aku. Ya, mungkin kalau dari aku ya kayak sindrom pindah jurusan, jujur aku nggak ada kayak gitu karena aku malah yang takut kan ketika aku keluar jurusan itu mau pindah mana nggak tahu. Jadi emang udah nyaman di sini sih. Ketika kan biasanya semester 1 ke semester 2 tuh banyak tuh teman-teman yang mungkin pilihan pertamanya bukan kedokteran hewan dan pengen pindah gitu. Tapi aku tanya ke diriku kalau misalnya aku pindah kemana? Nggak tahu. Jadi lebih memilih untuk bertahan gitu sih. Oke, kalau tak lihat lihat hidayahnya Kak Wisnu ini tertanam kuat nih teman-teman, makanya dari Kak Wisnu tuh gak ada pikiran untuk pindah jurusan. Oke, berikutnya, semisal kita udah jadi mahasiswa FKH nih Kak, apa sih eh, step by step-nya yang terbaik sebagai maba FKH itu gimana? Oke, mungkin aku dulu ya. Jadi ini sebenarnya nggak cuma di FKH sih, di semua fakultas pun begitu. Ketika kalian masuk, coba mungkin yang pertama cari apa ya istilahnya kondisi paling nyaman kalian buat belajar, buat cari teman-teman. Pokoknya cari teman yang emang bisa nge-support karya kalian ke hal-hal yang lebih baik itu. Itu sih kuncinya untuk apa ya istilahnya bisa bertahan di FKH. Kemudian
cari relasi aja, entah itu dosen, entah itu kakak tingkat, entah itu apa ya istilahnya, Bapak Ibu akademik TU, Bapak Ibu perpustakaan. Jadi kayak relasi itu gunanya buat banyak hal. Itu sih kalau awal masuk. Kalau dari aku sih, mungkin ada dari Rafida. Pokoknya cari temen yang bisa nge-support kamu aja sih buat survive. Karena kalau kamu sendiri itu bakalan berat banget gitu. Kayak misalkan kita ngerjain laporan praktikum ya. Kalau kita tuh bakal susah buat kalau kita tuh cuma nyari semua kayak referensi-referensinya sendiri gitu, dan temen tuh bakalan berperan banget di situ pokoknya. Udah segitu aja. Iya, betul. Oke, berikutnya ada lagi nih Kak. Pernah nggak sih Kak terjadi perbedaan pendapat dengan orang tua mengenai jurusan kita mau ambil apa? Gimana sih buat meyakinin orang tua kalau kita mau masuk ke FKH? Pernah banget. Makanya dulu tuh aku masukin SBM-nya tuh di H-2 penutupan, karena sebelum itu aku tuh bener-bener kayak yang ya beda argumen gitu sama orang tua aku. Orang tua aku nggak setuju nih karena aku kan muslim gitu. Jadi kayak di FK itu pasti kita bakal berhadapan sama yang namanya anjing gitu. Nah, caranya gimana nih kalau misalkan orang tua aku nih mereka nggak suka karena di FK ada anjing, ya aku bilang di FK cara ngilangin najis buat anjing sekarang itu gampang banget mah. Sekarang tuh udah ada sabun tanah gitu. Jadi kalau misalkan kita masalahnya cuma najis gitu tuh kayak segampang itu gitu ngilanginnya. Dan terus dulu kan orang-orang kan masih bingung ya, emang kalau dokter hewan tuh kerjanya mau di mana ya. Aku mencari cara lah, aku carilah prospek kerjanya dokter hewan tuh apa aja sih. Itu aku jelasin lagi setiap hari, prosesnya tuh gak gampang tapi akhirnya bisa. Semangat terus pokoknya. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih di sesi tanya jawab kali ini. Apa sih Kak harapan ke depannya untuk adik-adik ini, khususnya untuk yang mau masuk ke FKH? Oke ya, mungkin uh, mungkin kalau semisal kalian dari sekarang pengen masuk FKH, ya benar-benar apa ya istilahnya. Ya sekarang ini masuk apa kuliah sistemnya masih sama kan ya, masih pakai tes yang ini UTBK kan. Nah mungkin kalau masih sama, sorry aku nggak ngikutin ya maaf. Mungkin kalau masih sama ya diniatin belajarnya, sama diniatin kenapa aku mau masuk FKH, dilihat dari apa ya istilahnya analisis SWOT-nya gitu. Mungkin plus minusnya juga dilihat karena emang bisa dibilang nggak semua orang cocok masuk FKH. Maksudnya kalau dari kecilnya sendiri dia merasa nggak nyaman ya jangan dipaksain gitu. Tapi kalau misal kalian niat ya benar-benar ditingkatin belajarnya, doanya juga gitu. Jangan lupa minta restu. Terus tambah lagi ya, karena kuliah itu tuh melakukan pendidikan terakhir ya. Misalnya ya udah habis kuliah ya kalian kuliah lagi gitu S2, S3 kayak gitu. Tapi ya pokoknya jangan sampai nih kalian tuh kuliah itu salah jurusan. Kalau bisa jangan sampai. Ya sering-seringlah riset kayak gitu, cari-cari yang sekiranya pelajarannya cocok sama kalian, terus habis itu prospek kerjanya juga cocok sama kalian, lokasinya cocok sama kalian, lingkungannya cocok sama kalian, pokoknya rajin-rajin terus belajar terus. Tapi masuk FKH itu nggak perlu nilai yang tinggi banget gitu, nggak kok, tenang aja. Oke, jadi kayak gitu ya harapan dari kakak narasumber-narasumber kita. Jadi kebetulan kita udah ada di akhir sesi dari tanya jawab ini. Terima kasih kepada semua peserta, kepada teman-teman semua yang udah antusias banget dalam mengikuti sesi kedua ini. Terima kasih juga yang udah sempat bertanya. Tadi udah sempat banyak pertanyaan yang terjawab juga. Dari awal tadi kakak narasumber kita udah jelasin apa aja sih yang dipelajarin, departemennya itu ada apa aja, terus info menariknya ada apa aja, prospek kerjanya tuh kemana aja. Kakak narasumber kita juga udah berbagi pengalaman, kesan dan pesannya selama mengarungi perkuliahan di FKH.
sempat tadi juga Kak Wisnu bercerita tentang bagaimana dia mendapatkan hidayahnya sehingga jadi mantap di FKH. Semoga semua insight-insight dari kakak-kakak ini berguna untuk adik-adik ke depannya, apalagi yang bakal masuk ke FKH. Oke, terima kasih juga. Nggak lupa untuk dua kakak narasumber ini yang luar biasa, udah memaparkan materi dengan sangat jelas, udah berbagi pengalamannya. Terima kasih ya Kak. Terus untuk berikutnya, dari panitia akan mengundang para para peserta teman-teman semua untuk kembali ke main session karena setelah ini acara belum selesai karena akan ada games yang pastinya seru banget dan materinya tentang tadi yang udah didapetin selama acara. Jadi jangan sampai luntur dulu semangatnya, tetap dijaga ya teman-teman. Oke. Oke, terima kasih, semangat. Makasih Mas juga sama panitia udah dikasih kesempatan. Oke, sama-sama.
Oke, aku dari panitia mewakilkan dari Pinter Bareng. Makasih ya buat Mas Wisnu dan juga Mbak Rafida udah meluangin waktu buat ngisi di acara ini. Mana-mana. Pas juga. Oke, keren banget pokoknya. Maaf ya, jadi kalau banyak yang salah gitu. Udah mantap banget kok. Mas Wisnu Kita juga lupa ini magang padahal itu bagian menarik dari FKH. Iya. aku belum. Stop.